Bagaimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh ya, ini kita kedua kalinya ya Mbak ya ketemu ya. Ada apa Mbak? Mbak Anis menemui Ibu lagi nih. Ada yang bisa Ibu bantu? Ya gini Bu, saya akhir-akhir ini kan masa bingung Bang. Nah, bentar lagi udah lulus. Udah kelas 3 juga, bentar lagi lulus. Nah, saya bingung, saya belum merencanakan Ki- lulus mau Oke, baik Mbak. Tapi sebelumnya, apakah Mbak Anis masih ingat apa itu konseling? iya Bu. Masih ingat? Coba jelaskan kepada Ibu. Apa itu Mbak konseling? Ya, jadi konseling itu yang diberikan sebagai konselor kepada saya untuk membantu saya menyelesaikan permasalahan saya. Oke, baik ya, betul Mbak. Jadi, Ibu di sini hanya sebagai fasilitator ya, perlu diingat. Jadi, apapun yang menjadi keputusan Mbak Anis itu berasal dari Mbak Anis sendiri. Bisa dipahami? Nah, dalam konseling kali ini kita akan melaksanakan kurang lebih 45 menit. Bagaimana Mbak? Apakah waktu 45 menit itu cukup untuk Mbak Anis? Insya Allah cukup Oke, dicukupkan. oke, baik. Kita nanti selama 45 menit kita akan gunakan sebaik-baiknya untuk kita bisa memecahkan masalah yang Mbak Anis saat ini alami. Dan Mbak Anis masih ingat nggak kira-kira apa saja asas-asas yang perlu kita taati Mbak dalam proses konseling ini? Yang saya ingat itu akses kerahasiaan. Apa itu Mbak Intinya asas kerahasiaan? kalau akses kerahasiaan berarti ibu sama saya juga harus menjaga rahasia dalam. Baik ya, betul Mbak. Kalau asas kerahasiaan itu memang harus kita pegang sekali Mbak, karena dalam proses konseling kan tidak boleh membicarakan apapun yang kita bicarakan dalam forum ini kepada orang lain ataupun kita bercerita kepada orang lain. Kemudian ada beberapa asas juga Mbak, seperti asas keterbukaan, yaitu di mana Mbak Anis secara sukarela datang kepada ibu menceritakan masalahnya, kemudian terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian ada asas keterbukaan juga, di mana Mbak Anis juga mengutarakan apa yang menjadi masalahnya, yang menjadi berat bebannya saat ini kepada ibu. Seperti itu nggih Mbak? Bisa dipahami ya? Oke, baik. Kita akan lanjut ya Mbak Anis. Nah, tadi kan Mbak Anis sudah menceritakan nih apa yang menjadi masalahnya, apa yang saat ini Mbak Anis alami. Sekarang Ibu coba tanya kepada Mbak Anis, kira-kira apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan Mbak Anis ketika masalah Mbak Anis itu muncul dalam kehidupan Mbak Anis. Saya merasa bingung Bu, karena ini juga sedih ya, karena bentar lagi saya masih belum punya planning ke depan itu apakah saya harus kerja atau kendala biaya Bu, karena saya sudah berbiaya itu ada berat proyek. Jadi saya berpikir apakah saya perlu untuk kerja daripada kuliah, tapi ya. Oke, jadi tadi Mbak Anis yang dipikirkan dan dirasakan Mbak Anis saat ini, Mbak Anis mengalami kebingungan antara harus setelah lulus ini harus kuliah atau harus bekerja gitu nggih Mbak? Ya, Oke, sekarang perilaku apa yang pada saat itu muncul ketika Mbak Anis mengalami masalah tersebut? mungkin ya
jadi kurang konsentrasi Bu dalam belajar, masih memikirkan hal itu. Terus untuk mengambil langkah ke depannya juga masih ragu-ragu. Jadi apa perilaku apa yang sudah Mbak Anis ambil pada saat Mbak Anis mengalami masalah itu? Apakah sudah coba mengkonfirmasi kepada Mungkin orang saya tua atau seperti apa Mbak? saya cerita sama teman saya ini juga baru. Oke, baik, berarti ketika menghadapi masalah ini Mbak Anis sudah coba bercerita kepada temannya ya. Oke, tadi kan dari sisi bisa dibilang sisi negatif yang Mbak Anis ceritakan, kalau yang Mbak Anis rasakan adalah bingung. Sekarang ketika Mbak Anis mengalami masalah tersebut, apa yang Mbak Anis pikirkan, apa yang Mbak Anis rasakan dari sisi positifnya? Mungkin saya luas dan itu kalau saya nanti dapat apa, jadi saya dengan adanya ini saya bisa berpikir lebih luas Bu. Oke, jadi pemikirannya lebih luas ya Mbak ya ketika menghadapi hal yang seperti ini nggak ya? Iya. Oke, baik. Bagus Mbak, selama ini apa yang dilakukan Mbak Anis itu menurut Ibu sudah cukup membantu Mbak Anis. Seperti itu nggak Mbak? Gimana Bu? Iya, menurut Ibu apa yang dikerjakan Mbak Anis selama ini, perilaku Mbak Anis yang sudah Mbak Anis lakukan itu sudah cukup membantu Mbak Anis, sudah bagus. Selamat siang juga. Bagaimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh ya, ini kita kedua kalinya ya Mbak ya ketemu ya. Ya Bu. Oke, bagaimana Mbak puasanya lancar sama baik? Kira-kira apa yang menjadi tujuan atau apa yang menjadi keinginan Mbak Anis dalam proses konseling ini Mbak? Saya bisa lebih yakin untuk menentukan pilihan kedepannya Bu, mau kuliah atau Baik, jadi tujuannya Mbak Anis adalah Mbak Anis ingin memastikan atau Mbak Anis ingin supaya Mbak Anis juga mampu mengatasi kebimbangannya ya Mbak ya untuk memilih sekolah, memilih lanjutan ke studi lanjut atau memilih bekerja seperti itu ya Mbak. ya Bu. Oke, baik. Nah, kira-kira berapa persen Mbak yang ingin Mbak Anis capai melalui konseling ini? Dari 10 sampai 100% kira-kira melalui konseling ini akan membantu Mbak Anis dalam mencapai tujuan tersebut itu berapa persen Mbak? Dari 5%. Oke, 70% ya. Berarti Mbak Agnes memang benar-benar berharap bahwa melalui konseling ini memang benar-benar membantu memecahkan masalah Mbak Anis nggih? Ya Bu. Oke, baik. Tadi Mbak Anis mengatakan bahwa Mbak Anis itu bingung, Mbak Anis dilema tentang sekarang ini tentang karirnya ke depan. Sebenarnya bukan bingung Mbak, bukan dilema. Cuma Mbak Anis belum melihat informasi-informasi saja mengenai beasiswa yang memang itu membiayai Mbak Anis untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Seperti itu Mbak. Jadi tidak perlu bingung. Mbak Anis cuma belum mengumpulkan informasi-informasi saja mengenai beasiswa-beasiswa yang nantinya bisa membantu Mbak Anis dan meringankan beban orang tua Mbak Anis ketika Mbak Anis ingin masuk ke perguruan tinggi. Seperti itu Mbak. Nah, jadi bukan bingung Mbak, bukan dilema, tapi Mbak Anis memang harus memprioritaskan apa yang menjadi masa depan Mbak Anis saat ini. Kalau memang masa depan Mbak Anis saat ini memang sekolah, berarti memang harus fokus ke sekolah. Seperti itu Mbak. Jadi biar Mbak Anis tidak merasakan kebingungan lagi. Iya. Sudah bisa Saya akan dipahami? coba lebih fokus lagi dalam
Oke, sudah bisa dipahami, Mbak? Bisa tuh. Oke, sekarang saya mau coba aja Mbak Anis untuk kita melihat dari sudut pandang orang lain. Ketika tadi Mbak Anis bilang bahwa Mbak Anis itu dilema, Mbak Anis merasa tidak mampu mendapatkan beasiswa untuk perguruan tinggi. Coba sekarang Mbak Anis memposisikan dirinya sebagai orang lain. Apa yang orang lain pikirkan tentang Mbak Anis saat ini dari hal-hal positifnya? Apakah Mbak Anis orang yang baik? Apakah Mbak Anis orang yang berbakat? Apakah Mbak Anis adalah orang yang pintar dan sebagainya? Coba bisa ceritakan kepada Ibu. Mungkin dengan yang saya alami itu hal yang wajar ya Bu menurut orang lain, karena pasti juga semua orang kebanyakan akan mengalami. Ambil sisi lainnya, kalau misalnya saya pasti bisa mendapatkan hal yang baik. Kalau saya fokus belajar, saya juga akan mendapatkan hal yang baik. Entah kedepannya nanti saya kuliah, atau kedepannya saya bekerja, tentunya kan dari hasil belajar itu akan memperoleh hal yang baik. Oke, bagus Mbak Anis. Terus kira-kira pandangan teman Mbak Anis selama ini terkait Mbak Anis itu seperti apa? Apakah Mbak Anis orang yang terlihat bingung, terlihat tertekan, atau memang secara tampak secara luar Mbak Anis adalah orang yang bersuka cita, orang yang bahagia? Seperti apa Mbak kalau teman-teman Mbak Anis itu lihat Mbak Anis? Kalau teman-teman lihat saya sih itu Bu, saya orang yang ceria Bu. Oke, orang yang ceria ya Mbak ya? Nggak terlalu. Iya. Oke, berarti Mbak Anis adalah orang yang ceria. Kira-kira adakah hal positif yang bisa ditemukan dalam diri Mbak Anis terlepas dari apa yang saat ini Mbak Anis alami? Kira-kira apa Mbak hal-hal positif dalam diri Mbak Anis? Saya sangat suka mempelajari hal yang berkaitan dengan seni dan juga kerajinan tangan Bu. Wah, luar biasa ya Mbak ya. Jadi Mbak Anis memang orang yang kreatif ya kalau gitu ya. Kalau belajar tentang seni, berarti suka ya Mbak ya tentang menggambar. Seperti itu ya Mbak? Oke, bagus Mbak Anis. Nah, kira-kira apa yang membuat Mbak Anis bertahan sampai detik ini menjalani setiap masalah yang mungkin Mbak Anis sekarang sedang alami? Kira-kira apa yang membuat Mbak Anis bertahan, Mbak? Dari orang tua gitu. Oke, berarti yang membuat Mbak Anis bertahan adalah orang tua. Alasannya apa, Mbak? Dan orang tua selalu saya dalam apapun yang saya ambil. Oke, berarti memang ingin membanggakan orang tua ya, Mbak ya? Iya. Oke, baik. Berarti tujuan Mbak Anis di awal tadi tentang Mbak Anis ingin mencari solusi terhadap masalahnya karena Mbak Anis teringat ingin membahagiakan orang tua supaya tidak merepotkan mereka, gitu Mbak. Seperti itu? Oke, baik. Bagus Mbak. Saya sangat mensupport Mbak Anis untuk itu karena memang kita dilahirkan dari orang tua dan kita pun juga harus membahagiakan mereka sebisa mungkin. Kita juga bisa membanggakan mereka seperti itu dengan lewat setiap prestasi kita seperti itu kan Mbak. Kira-kira adakah kegiatan atau kondisi di mana Mbak Anis tidak mengalami masalah ini Mbak? Adakah kegiatan atau aktivitas yang merasa bahwa Mbak Anis itu tidak mengalami masalah ini? Pada saat apa Mbak? Saat saya menggambar sama membuat kerajinan, terus juga saat
belajar sama teman-teman. Oke, baik. Berarti ketika Mbak Anis menggambar, ketika Mbak Anis membuat kerajinan, itu Mbak Anis merasa bahwa masalahnya Mbak Anis itu bisa selesai, tidak memikirkan masalahnya itu. Oke, baik. Bagus sekali, Mbak, apa yang dikatakan Mbak Anis tadi. Nah, sekarang coba ceritakan ulang kepada Ibu apa yang sudah kita bicarakan tadi dari awal sampai saat ini, dilihat dari hal-hal positif yang sudah Mbak Anis katakan bahwa Mbak Anis adalah orang yang ceria, orang yang menyukai hal-hal seni. Dari dilema ini saya bisa belajar dari banyak hal dan juga saya bisa memiliki wawasan yang luas. Nah, saya juga orang yang ceria. Saya sangat suka dengan gambar dan tentang pendidikan. Oke. Ketika saya gambar, saya tidak memikirkan permasalahan tentang kebebasan tadi. Iya, baik, Mbak. Adakah hal yang lain yang bisa diceritakan kepada Ibu? Oh ya, mungkin dengan mencari beasiswa, saya kan tadinya berpikir kalau beasiswa itu hanya orang yang, nah mungkin dengan saya mencari informasi mengenai beasiswa yang lainnya juga, saya dapat memiliki kemungkinan untuk oleh beasiswa itu dan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Oke, baik. Bagus sekali, Mbak. Jadi sudah tahu nggak apa yang akan dilakukan ke depannya dengan hal yang positif yang Mbak Anis miliki. Anis lakukan setelah proses konseling ini berakhir. Mungkin saya bisa tanya ke Ibu lagi lebih lanjut ya mengenai informasi perguruan tinggi sama beasiswa. Mungkin saya juga akan cari-cari juga di internet. Oke. Oke, Ibu akan mengajak Mbak Anis untuk kita bisa membuat komitmen-komitmen atau merencanakan hal-hal ke depan supaya Mbak Anis mampu mengatasi masalahnya tentang kebingungan karirnya ke depan. Melalui cerita-cerita positif yang tadi sudah Mbak Anis ceritakan kepada Ibu. Iya Bu, bagaimana Bu caranya? Oke, nanti silahkan Mbak Anis mengisi logbook online yang akan Ibu kirim. Nah, logbooknya ini berjudul Ceritaku Mengubah Hidupku. Jadi di dalam logbook tersebut nanti Mbak Anis bisa mengisi kira-kira hal-hal positif apa yang sudah Mbak Anis katakan tadi bisa dituangkan dalam logbook tersebut. Lalu bagaimana cara mencapai solusinya tersebut. Seperti itu nggih Mbak, bisa dipahami? Iya Bu. Nah, Oke, nanti berarti silahkan karena logbooknya ini sebagai dokumentasi proses konseling kita. Jadi minggu depan bisa dikumpulkan kepada Ibu dan bisa dilaporkan bagaimana hasilnya, bagaimana perkembangannya, apakah semua rencana atau semua hal-hal positif yang sudah Mbak Anis susun itu bisa tercapai dengan baik. Jika memang dirasa belum mencapai hal yang baik atau belum bisa terjangkau, nanti silakan dituliskan catatannya di bawah. gimana Bu? Bisa dipahami sampai di sini? Bisa Bu, nanti saya isi. Oke, jika memang belum jelas, nanti silakan bertanya kepada Ibu lagi lebih lanjut ya, supaya pengisiannya nanti tidak salah. Oke, mungkin gambaran logbooknya akan seperti ini. Sudah tahu ya Mbak? Sekali Bu. Oh, sudah tahu ya yang bawahnya. Diisinya seperti ini, rencana apa yang akan dicapai dan bagaimana mencapai rencana tersebut. Logbooknya kelihatan lucu. Iya, nanti saya kirim ya Mbak ya. Silakan diisi, berarti minggu depan tugasnya Mbak Anis bisa melaporkan hal tersebut kepada Ibu dan kita akan melanjutkan pertemuan di sesi selanjutnya. Iya Bu. Apakah ada hal lain yang ingin ditanyakan Mbak Anis?
saat ini belum ada, Bu. Oke, karena sudah 45 menit ya Mbak ya, kita cukupkan konseling pada saat siang hari ini. Ya, Bu. Harapan Ibu, Mbak Anis juga bisa mencapai solusi yang baik untuk menyelesaikan masalahnya tadi ya Mbak ya. Ya, Bu, makasih. Oke, sampai bertemu minggu depan ya Mbak ya. Tetap jaga kesehatan. Ya, ya, Bu. Ibu.